Bayangkan hidup sebagai sebuah bangsa, tetapi tidak memiliki negara sendiri. Selama ratusan tahun, banyak orang Yahudi hidup tersebar di berbagai wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Mereka memiliki budaya, agama, dan identitas yang kuat. Namun mereka tidak memiliki tanah air yang benar-benar menjadi milik mereka. Di banyak tempat, kehidupan mereka tidak selalu mudah. Diskriminasi, pengusiran, bahkan kekerasan sering terjadi. Dari kondisi inilah sebuah gagasan besar mulai muncul. Sebuah gagasan yang kelak dikenal sebagai Zionisme. Pada akhir abad ke-19, seorang jurnalis asal Austria bernama Theodor Herzl mulai memikirkan sebuah solusi. Ia melihat bahwa diskriminasi terhadap orang Yahudi di Eropa tampaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Menurutnya, satu-satunya jalan adalah membangun negara sendiri bagi bangsa Yahudi. Pada tahun 1896, Herzl menulis sebuah buku berjudul Der Judenstaat, yang berarti negara Yahudi. Dalam buku itu ia menjelaskan sebuah ide sederhana namun revolusioner. Bangsa Yahudi harus memiliki tanah air mereka sendiri. Ide ini kemudian berkembang menjadi gerakan politik internasional. Pada tahun 1897, Herzl mengadakan pertemuan besar di kota Basel, Swiss. Pertemuan ini dikenal sebagai Kongres Zionis pertama. Disinilah tujuan utama Zionisme dirumuskan dengan jelas, yaitu membangun tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Saat itu, Palestina masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Walaupun ide ini terdengar sangat ambisius, para pendukungnya mulai bekerja secara sistematis. Mereka mengumpulkan dana, membeli tanah, dan mendorong migrasi orang Yahudi ke wilayah tersebut. Situasi berubah drastis ketika Perang Dunia Pertama meletus. Setelah perang berakhir, kekuasaan Ottoman pun runtuh. Wilayah Palestina kemudian berada di bawah administrasi Inggris. Pada tahun 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan penting yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Isi deklarasi ini menyatakan dukungan Inggris terhadap pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Bagi gerakan Zionisme, ini adalah momentum yang sangat besar. Pada dekade berikutnya, semakin banyak orang Yahudi yang pindah ke Palestina. Wilayah ini dikenal sebagai Mandatory Palestine atau Mandat Palestina. Namun peningkatan migrasi ini juga memicu ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang telah lama tinggal di sana. Benturan kepentingan mulai muncul. Konflik kecil terjadi di berbagai tempat. Situasi menjadi semakin rumit. Kemudian datang salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Selama Perang Dunia Kedua, rezim Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler melakukan pembantaian sistematis terhadap orang Yahudi. Peristiwa ini dikenal sebagai The Holocaust. Sekitar 6 juta orang Yahudi tewas. Tragedi ini mengguncang dunia. Setelah perang berakhir, semakin banyak pihak internasional yang mendukung gagasan bahwa bangsa Yahudi membutuhkan negara sendiri. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan solusi. Solusi itu dikenal sebagai Rencana Pembagian Palestina oleh PBB. Wilayah Palestina direncanakan dibagi menjadi 2 negara. Satu untuk bangsa Yahudi, dan satu untuk bangsa Arab. Namun rencana ini ditolak oleh banyak pihak di dunia Arab. Ketegangan semakin meningkat. Akhirnya, pada tanggal 14 Mei 1948, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Seorang pemimpin Zionis bernama David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Setelah hampir setengah abad perjuangan politik, ide Zionisme akhirnya menjadi kenyataan. Namun kelahiran negara ini juga langsung memicu konflik besar dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Perang pun pecah. Dan dari situlah dimulai salah satu konflik geopolitik paling kompleks dalam sejarah modern. Ketika Israel berdiri pada tahun 1948, sebagian orang melihatnya sebagai akhir dari perjalanan panjang bangsa Yahudi. Sebuah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Setelah ribuan tahun diaspora, mereka akhirnya memiliki negara sendiri. Namun bagi banyak warga Palestina, tahun yang sama justru dikenal dengan nama lainnya. Sebuah masa yang mereka sebut Nakba, yang berarti bencana. Ratusan ribu orang kehilangan rumah dan tanah tempat mereka tinggal selama generasi. Satu peristiwa yang sama, tetapi 2 ingatan sejarah yang sangat berbeda. Bagi sebagian orang, itu adalah kelahiran sebuah negara. Bagi yang lainnya, itu adalah awal dari kehilangan.
Dan mungkin disitulah letak rumitnya sejarah Timur Tengah. Karena terkadang, sejarah tidak hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang siapa yang menceritakannya.